Anak ini mendorong pintu kamarnya. Dan secara tidak sengaja menemukan ibunya terbunuh. Tapi tetap letakkan tas seolah-olah belum terjadi apapun. Yang dengan tenang mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi dia meminta rumah sakit melakukan otopsi untuk menentukan identitas almarhum. Pada saat ini, tetesan-tetesan darah menetes ke buku catatannya. Tapi dia tidak bereaksi. Pembunuhnya berpikir bahwa mungkin anak ini terlalu kecil untuk memahami apa itu hidup dan mati. Jadi dia mengabaikannya. Tetapi begitu si pembunuh pergi, dia itu menangis. Yang dia lakukan hanyalah melindungi dirinya sendiri. Waktu berlalu dengan cepat, sudah 20 tahun sejak hari itu. Sekarang, gadis kecil Chen Tingyi itu telah menjadi seorang polisi wanita. Alasan dia memilih profesi berbahaya ini adalah karena dia ingin mencari tahu siapa yang membunuh ibunya tahun itu. Hari itu, Tingyi menerima kasus pembunuhan. Ketika dia tiba di tempat kejadian, adegan di depannya membuatnya berdiri tercengang. Situasi di tempat kejadian mirip dengan adegan tahun itu di mana ibunya dibunuh. Masa lalu bergegas kembali ke benaknya. Tingyi sadar kembali dan mendengarkan dengan penuh perhatian dokter forensik yang menganalisis mayat. Kedua tangan dan mata korban dibalut rapat dengan selotip. Perut digorok. Buka mulutnya untuk melihat apakah lidahnya masih ada atau tidak. Lidahnya sudah dipotong. Memang, metode melakukan kejahatan itu sama dengan tahun itu. Chen Tingyi yakin ini adalah pembunuh yang membunuh ibunya. Dia telah mempelajarinya selama 20 tahun. Jadi seolah-olah dia telah bertemu dengan si pembunuh ini. Dan memberitahunya usia, penampilan, dan kepribadiannya. Dia juga yakin bahwa si pembunuh harus sangat percaya diri. Yang suka menantang polisi. Untuk membuktikan bahwa dia bisa santai tanpa beban di luar lingkaran hukum. Kemungkinan besar dia membuat panggilan ke sini. Benar saja, setelah beberapa saat, dia benar-benar menelepon. Melalui alamat yang dia melakukan panggilan. Polisi menangkap seorang tersangka yang bernama Li Tu-ming. Dan banyak lidah ditemukan di lemari esnya. Sang pelaku akhirnya dihukum. Polisi wanita Chen telah menunggu saat ini selama 20 tahun. Tetapi ketika dia melihat Aming, dia segera singkirkan pikiran itu. Karena orang ini baru berusia 23 tahun. Jadi dia tidak dapat melakukan kejahatan 20 tahun yang lalu. Pembunuh yang membunuh ibunya pasti orang lain. Dan Aming hanyalah orang yang atas namanya mengaku kejahatan itu. Sebenarnya, apa yang kamu tahu? Pernahkah Anda melihat makanan horor di penjara seperti ini? Setiap makan dia harus makan lidah. Makannya 5 kali sehari. Ternyata Aming adalah si pembunuh yang sesat. Setiap kali membunuh, dia memotong lidah korban. Polisi ingin memaksanya untuk memberitahu dalangnya. Jadi mereka membuat trik ini. Suatu hari saat makan, Aming menemukan secarik kertas. Di atas menulis bahwa, hari ini adalah hari yang indah untuk mati. Apalagi, orang itu bahkan menyiapkan pisau cukur untuknya. Ketika polisi datang, sudah terlambat. Aming memotong lidahnya untuk bunuh diri. Ketika ini terjadi, Chen Tingyi bahkan lebih yakin bahwa sang biang keladi di belakang Li Tu-ming adalah pembunuh yang membunuh ibunya tahun itu. Namun, sekarang Aming sudah mati. Petunjuk dalam kasus ini terputus dari sini. Sampai pihak polisi bertemu dengan seorang gadis bernama Vivi. Yang berkepribadian yang aneh, tidak mau berkomunikasi dengan orang lain. Polisi berspekulasi bahwa orang ini mungkin telah dipenjara untuk waktu yang lama. Yang lebih menakutkan adalah dia memiliki foto dan nomor telepon Chen Tingyi. Tetapi ini adalah pertama kalinya keduanya saling bertemu. Ini benar-benar membuat orang lain berpikir. Setelah kembali ke rumah, Tingyi mengambil foto dan membandingkannya dengan sudut-sudut rumah. Dengan cepat menemukan lokasi di mana dia diam-diam di foto. Pada saat itu dia menerima panggilan telepon misterius. Ternyata kamu masih belum mengetahui tentang latar belakang Vivi. Sungguh mengecewakan. Siapa kamu? Vivi telah bersamaku selama 12 tahun. Dia pasti tidak akan terbiasa dengan luar. Jaga dia baik-baik ya. Jika tidak, kamu akan berakhir seperti ibumu. Penelepon adalah pembunuh sebenarnya.
Tindakannya untuk memprovokasi Ting Yi. Tapi sekarang satu-satunya petunjuknya sekarang adalah Vivi. Ting Yi membawa gadis itu pulang agar dia dapat menemukan pembunuhnya lebih cepat. Tak terduga, Vivi telah kehilangan kemampuan dasar yang perawatan diri. Bukan saja dia tidak tahu cara berpakaian, dia bahkan kencing di celana. Benar-benar tidak mungkin untuk membayangkan apa yang telah dia alami. Untuk menyelesaikan kasus dengan cepat, Ting Yi memanggil rekan-rekannya ke rumah untuk menganalisis detailnya. Mereka menyimpulkan bahwa gadis yang dipenjara oleh pembunuh seperti Vivi bukan hanya dia. Asisten Abo. Kumpulkan informasi tentang semua gadis yang hilang dalam 12 tahun terakhir. Selanjutnya, petugas polisi Chen mengatur rekan-rekannya untuk bergiliran menjaga Vivi. Dan dirinya dan Abo pergi ke rumah gadis-gadis yang hilang untuk mengumpulkan petunjuk. Tetapi dalam perjalanan kembali, dia menerima telepon dari si pembunuh. Kamu berani biarkan Vivi tinggal dengan seorang pria? Apa yang ingin kamu lakukan? Ting Yi bergegas pulang. Ketika dia sampai di pintu, dia menemukan bahwa rekannya telah dibunuh. Dia bergegas mengejar si pembunuh. Tetapi bertemu Vivi yang dalam keadaan panik. Apa yang sedang kamu lakukan? Dia bilang dia ingin bermain petak umpet denganku. Di mana dia? Di belakangmu. Wanita itu ingin menoleh. Tetapi si pembunuh menempelkan wajahnya ke pintu. Di belakang adalah musuh yang membunuh ibunya yang telah dia cari selama 20 tahun terakhir. Pada akhirnya, siapa dia? Si pembunuh memberi banyak petunjuk kepada Ting Yi. Dia mengatakan bahwa dia telah menjaganya sejak Ting Yi masih kecil. Bahkan siklus menstruasinya juga ada di telapak tangannya. Masih tidak tahu siapa aku, kan? Kalau begitu, aku harus menghukummu. Jelas bahwa si pembunuh tidak menginginkan nyawa Ting Yi. Tetapi hanya ingin menghukumnya. Setelah kesehatannya pulih, Ting Yi menganalisis kata-kata si pembunuh. Dia pasti orang di sebelahnya. Melalui penyelidikan satu persatu, akhirnya mengidentifikasi target. Dia adalah lelaki tua Zhang di kantor polisi. Karena Ting Yi adalah seorang yatim piatu sejak kecil. Zhang tua dulu merawatnya. Secara kebetulan, malam itu, ketika dia sedang mengawasinya sendirian, dia melihat dua gadis remaja turun dari mobilnya. Ting Yi segera menangkap Zhang untuk menerima hukuman. Setelah mendapatkan klarifikasi dari Vivi, pasti dialah orang itu. Juga pembunuh yang sebenarnya. Segera setelah berita ini dirilis, banyak kerabat keluarga korban mencarinya untuk membalas dendam. Bahkan ada satu orang yang lebih ekstrim. Membunuh Zhang tua di tempat. Dia akhirnya berhasil membalas dendam. Ting Yi mengumpulkan semua dokumen dan gambar terkait kematian ibunya. Bersiap untuk mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu. Memulai hidup baru, dan juga berkencan dengan seorang rekan bernama Hao. Karena selama proses menyelesaikan kasus dia banyak membantunya. Lambat laun, Ting Yi jatuh cinta padanya. Di bawah pengaruh alkohol, keduanya secara alami melepaskan diri. Kemudian ketika Hao mandi, Ting Yi secara tidak sengaja mendengar teleponnya. Paman, aku telah melakukan semua yang kamu suruh. Jangan bunuh kucingku ya. Pemanggil adalah Vivi. Pada saat ini, kebenaran terungkap. Ternyata pelaku sebenarnya adalah Hao. Ting Yi sangat menyesal. Dia segera pergi untuk mengambil pistol. Tanpa diduga, saat ini Hao muncul di belakang. Dia mengarahkan pistol ke Ting Yi. Untungnya, pada saat ini bel pintu berbunyi. Dia mengambil kesempatan untuk mendorongnya ke lantai. Tapi bagaimanapun juga, Ting Yi adalah seorang wanita. Setelah beberapa saat dipukuli, dia pingsan. Ketika bangun, dia menemukan dirinya di rumah ketika dia masih kecil. Di sini ada juga beberapa gadis yang dipenjara, termasuk Vivi. Mengira bahwa kemenangan ada di tangannya, Hao mulai berbicara tentang pengalaman mesumnya. Ternyata ketika masih kecil, dia memiliki seorang sahabat. Keduanya berjanji untuk selalu baik satu sama lain. Tiba-tiba suatu hari gadis itu mengabaikannya untuk bermain dengan anak laki-laki lain. Hao dengan marah memukulinya sampai mati dengan batu, lalu melemparkannya ke laut.
Dia takut ini akan ketahuan oleh orang lain. Tapi anehnya tidak ada yang bisa menyelidikinya. Yang membuatnya semakin tak kenal takut. Jadi anak laki-laki berusia 15 tahun itu mengetuk pintu rumah Tingyi. Dan menyebabkan tragedi 20 tahun yang lalu. Kemudian karena tidak bisa menyelamatkan dirinya, dia bertemu dengan Aming, orang dengan mental yang menyimpang seperti dia. Keduanya bekerja sama dan menjadi kaki tangan. Setelah selesai menceritakan kisahnya, Ahau mulai membunuh semua orang di ruangan itu. Dia menggunakan belati untuk menikam Vivi terlebih dahulu. Selanjutnya, orang kedua. Pada saat kritis, Tingyi menertawakannya yang tidak layak seorang laki-laki. Baru saja selesai berbicara, Ahau dengan marah berjalan ke arahnya. Dan memberinya beberapa tamparan. Pada saat ini, Vivi menggunakan sedikit kekuatan terakhir. Tiba-tiba menyerangnya dari belakang. Gadis-gadis lain melihat ini dan juga bangkit dan berjuang. Tingyi mengambil kesempatan untuk memotong tali. Lalu ambil pistol dan tembak si pembunuh dengan liar. Setelah semuanya selesai dia bersandar ke dinding dan menangis keras. Mungkin karena dia telah berhasil membalas dendam. Pun mungkin karena dia menyesali dirinya karena terlalu naif.